Jadi kita dalam bulan ini kita masih punya tema kuasa nama Yesus, betul ya? Kamu kuasa nama Yesus. Saya ingin bertanya, kalau kita mendengar seseorang menyebut dalam nama Yesus, apa yang terpikir di dalam pikiran kita? Kalau seseorang menyebut dalam nama Yesus, biasanya yang akan terpikir ialah orang yang ngusir setan biasanya. Apalagi kalau dalam nama Yesusnya kenceng-kenceng, setengah teriak-teriak, itu biasanya udah ngusir si kebo bertanduk itu satu. Nah, atau kadang-kadang kita pikir orang ini sedang mendoakan orang untuk mendapatkan kesembuhan atau mendapatkan mujizat tertentu. Nama Yesus identik sekali dengan mujizat. Nama Yesus identik dengan hal yang luar biasa. Kalau kita baca di Kolose 3 ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan. Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sebegitu luar biasanya namanya. Dan Kisah 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebegitu berkuasanya nama Yesus. Tapi itu dia yang paling sering kita pikirkan pada saat kita mendengar nama Yesus, ialah mujizat. Tapi ada satu aspek yang saya ingin kita lihat hari ini tentang nama Yesus yang kita suka lupakan. Saudara, mungkin kita semua tahu, cuman kita tidak memperhatikan. Pada saat kita datang dalam nama seseorang, kita sering berdoa di dalam nama Yesus. Kalau kita datang dalam nama seseorang, kita mewakili orang itu. Betul? Kalau saya datang dalam nama Jokowi saat ini, saya sedang mewakili Gubernur DKI. Kalau saya datang dalam nama Susilo Bambang Yudhoyono, saya sedang mewakili Presiden Indonesia. Sadar nggak bahwa kita sering menggunakan nama itu? Kita sering mencoba menggunakan kuasa yang ada di dalam nama itu tanpa kita menyadari hakikatnya, kita menyadari prinsip yang ada di balik di dalam nama Yesus. Kita sering tidak menyadari itu. Kalau kita baca di 2 Korintus 5 ayat 20 dikatakan bahwa kita adalah utusan Kristus. Bahasa Inggrisnya ambassadors, duta besar Kristus. Berarti Tuhan mengharapkan kita mewakili Dia. Sekali lagi, prinsip yang kita harus ingat di dalam nama Yesus bukanlah, sorry ya, sadar nggak sih kita sering pakai nama Yesus sebagai jimat? Halo, sadar nggak kita kalau kita sering menggunakan nama Yesus sebagai jimat? Prinsipnya di dalam nama Yesus bukanlah kita menggunakan kuasa nama itu sebagai jimat, tetapi kita datang mewakili Dia. Kita bukan datang dengan membawa kuasanya saja, kita datang membawa Dia. Itulah di dalam nama Yesus. Saya harap sih saya nggak terlalu lama kali ini. Oke, gak ada yang ketawa di belakang. Jadi bagaimana kita bisa mewakili Kristus dengan baik? Bagaimana kita bisa membawa nama Yesus dengan pantas? Halo, kepikiran nggak sih? Sebegitu entengnya kita memakai nama Yesus karena sejak kita bertobat, sebelum kita mengerti apa-apa, kita sudah diajarin kalau tutup doa di dalam nama Yesus,
Kalau doa makan, inget ya, tutupnya di dalam nama Yesus. Kalau bangun tidur, inget ya, tutupnya dalam nama Yesus. Kalau lagi di jalan tiba-tiba mobilnya kejeduk, dalam nama Yesus. Oke? Sebegitu kita diajar, sampai kita lupa. Bahwa nama Yesus, pada saat kita mengucapkan dalam nama Yesus, itu bukanlah sesuatu yang bisa sembarangan diucapkan, tapi setiap kita mengucapkan dalam nama Yesus, kita mendeklarasikan pada dunia bahwa saya mewakili Raja segala Raja. Saya datang mewakili Raja segala Raja. Kalau tiba-tiba satu orang dengan pakaian tipe, tahu ya, yang celana panjangnya sependek ini, terus pakai sendal jepit, terus lumpur di mana-mana, pakai baju compang-camping, pakai topi jerami, tiba-tiba dia datang, saya mewakili Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia. Pantes enggak? Kita sering melupakan bahwa kita harus mencoba menjaga kepantasan pada saat kita mengucapkan dalam nama Yesus. Halo? Betul? Betul apa benar? Oke? Jadi bagaimana kita bisa mewakili dia dengan baik? Ternyata ini nggak terlalu lama kayaknya. Haleluya. 1 Korintus 9 ayat 27, silahkan. Ada dua hal. Ada dua hal saja yang ingin saya bawa hari ini tentang bagaimana kita bisa membawa nama Yesus dengan baik. Bagaimana kita bisa mewakili nama Yesus dengan pantas. Bagaimana pada saat kita datang kepada seseorang, dia bisa melihat kita sebagai perwujudan dari Yesus. Itu intinya. Pada saat engkau datang kepada seseorang dengan membawa nama Yesus, engkau mewujudkan Yesus di hadapan dia. Yesus seperti apa yang kau bawa kepada seseorang? Halo? Sadar tidak bahwa seringkali kekecewaan orang-orang di dunia terhadap orang Kristen bukanlah kekecewaan terhadap Yesus, tetapi kekecewaan terhadap dia yang membawa Yesus kepada orang itu. Betul? Berapa sering kita mendengar orang Kristen itu begini, orang Kristen itu begitu, dan mereka mengecap ajaran yang ada di Alkitab dengan perlakuan orang-orang Kristen. Orang Kristen ngomongnya bagus, tapi tipunya jalan terus. Halo. Ada dua hal, dan ini yang kedua, saya sisain yang pertama itu the best for last. Bagaimana kita bisa mewakili dengan baik nama Yesus. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Seperti saya bilang tadi, berapa banyak orang menolak Yesus karena orang yang membawa Yesus kepada mereka tidak pantas. Mereka menolak orang yang membawa Yesus kepada mereka, dan akhirnya mereka menolak Yesus. Kita sudah sering mendengar cerita tentang Mahatma Gandhi, bagaimana dia begitu terinspirasi dengan Yesus yang ada di Alkitab, dan dia datang ke gereja, dan di depan gereja asyasnya berkata, pergi, ini kebaktian hanya untuk orang putih, dan dia tidak pernah menginjakkan lagi kakinya di gereja. Berapa sering? Mungkin setiap dari kita membawa dosa kita masing-masing. Ada saat di mana kita tidak mempresentasikan nama Yesus dengan layak, dan jiwa-jiwa yang tidak berdosa, jiwa-jiwa berdosa yang seharusnya bisa datang dan mendapatkan keampunan, tidak datang karena mereka tidak melihat kita tidak lebih baik dari mereka. Betul? Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan
aku sendiri ditolak oleh siapa? Oleh orang yang kita memberitakan Injil kepadanya? Ya. Tapi sadarkah, kalau oleh orang dunia saja kita ditolak, saudara, kalau oleh orang dunia saja kita tidak pantas, kita tidak bisa mempresentasikan Yesus dengan benar, apa jaminannya pada saat hari penghakiman kau tidak ditolak masuk surga? Karena hanya mereka yang berusaha menjadi seperti Yesus lah yang diterima masuk ke dalam surga. Halo. Oke, kita masuk ke ayat ini. Bagaimana kita bisa tidak ditolak? Bagaimana kita bisa mempresentasikan Yesus dengan baik? Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Kita semua dilahirkan dengan gaya kita sendiri-sendiri. Kalau orang psikolog, kadang-kadang mereka pakai istilah keren. Dengan karakter sendiri, ada karakter sanguinis, ada karakter melankolis, ada karakter koleris. Kita semua dilahirkan dengan gaya masing-masing. Benar? Dan seringkali tanpa kita sadar, kita suka dengan orang-orang yang memiliki gaya yang mirip dengan kita, karena kita menganggap gaya kita adalah gaya yang paling benar. Tapi sebetulnya semua gaya, semua karakter yang ada mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pada saat kita menghadapi seseorang, apapun gaya kita harus sadar bahwa kita punya kelebihan dari gaya kita dan kita punya kekurangan. Yang orang nggak sadar ialah mereka seringkali menganggap, oh saya lebih baik dari karakter saya, lebih baik dari karakter orang itu, karena saya lebih sabar. Halo, belum tentu. Dia mungkin tidak lebih sabar darimu, tapi dia mungkin lebih bijaksana darimu. Dia mungkin tidak lebih sabar darimu, tapi mungkin dia bisa menjaga janjinya, menjaga supaya dia jangan sampai memberikan janji-janji palsu. Seringkali orang-orang sanguinis seperti saya itu terkenal dengan janji-janji palsu, saudara. Oh iya gampang, oh iya bentar, besok saya urusin besok. Besok, jadi besok lagi, jadi besok lagi, jadi besok lagi. Itu orang sanguinis. Seringkali seperti itu. Betul? Ya, yang merasa dirinya sanguinis, betul? Berapa banyak janji palsu yang sudah kamu tebar? Halo? Oke? Kita merasa diri kita baik, kenapa? Oh tapi saya kan, oh lihat dong, orang-orang kalau dekat dengan saya, mereka semua langsung bertersenyum. Kalau saya masuk ke satu ruangan itu dari muram, gelap, langsung berbunga-bunga. Tapi kamu punya kelemahan yang orang lain, mereka kuat di hal yang lain. Mereka mungkin lemah di hal yang kamu kuat, tapi mereka kuat di hal yang kamu lemah. Intinya maksud saya ialah ini karena ini masuk ke dalam kepemimpinan. Setiap orang punya style sendiri-sendiri. Dan kalau engkau memimpin dengan style, dengan gayamu, engkau akan memiliki masalah. Tapi kalau engkau memimpin dengan skill, dengan kemampuan, dengan keahlian yang terasah, itu adalah cara memimpin yang benar. Jadi, saudara, kita mewakili Yesus, kita merepresentasikan Yesus. Itu bukan masalah gaya, itu masalah kemampuan, masalah skill. Skill itu harus dilatih. Skill itu butuh latihan, bukan sesuatu yang tiba-tiba keluar begitu saja. Berapa sering kita mempunyai persepsi yang salah pada saat kita bertobat, kita maju ke depan mimbar, kita berlutut di sini, kita mengakui dosa-dosa kita dan kita berpikir, boom, besok saya tidak akan melakukan dosa lagi karena dosanya sudah saya berikan kepada Tuhan Yesus. Besok dia enggak, lusa bikin dosa lagi dia. Karena dia pikir, udah cukup, saya datang ke Tuhan Yesus, saya serahkan. Ya Tuhan, sekarang urusan kamu Tuhan, bukan urusan saya lagi ya. Oh, dosa saya adalah dosa nyontek, dosa saya adalah dosa perzinahan. Ya Tuhan, saya taruh di
di hadapan kaki Tuhan Yesus, saya berlutut di bawah kaki Yesus, saya taruh dosa-dosa saya. Tuhan, udah bukan urusan saya lagi. Betul? Berapa banyak dari kita yang tidak melakukan itu? Ada kan? Semua. Jujur aja. Seringkali kita setiap kebaktian, setiap altar call, setiap kita datang, kita maju ke depan, kita bawa, dan kita pikir pada saat kita keluar, dosa-dosa itu tidak akan pernah muncul lagi dalam kehidupan kita. Yang kita tidak sadar adalah satu-satunya cara supaya dosa-dosa itu tidak muncul lagi di dalam kehidupan kita, berlatih, membiasakan diri. Di sini ada beberapa coach, saya yakin kita tahu kalau kita suka sikat gigi pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, pasti pada saat kita sikat gigi pakai tangan kiri, rasanya aneh luar biasa. Dan sebuah penelitian menunjukkan kalau bagi orang-orang yang tidak kidal, yang sudah membiasakan dari lahirnya menyikat gigi dengan tangan kanan, untuk supaya dia bisa masuk, dia bisa sedang teler-telernya baru bangun tidur, dia masuk ke kamar mandi, dia ambil sikat gigi dengan tangan kiri dan menyikat gigi dengan tangan kiri dengan spontan, itu membutuhkan waktu 40 hari. Mencoba membiasakan diri sampai akhirnya dia bisa membiasakan diri untuk tidak lagi menyikat gigi dengan tangan kanan dan mulai menyikat gigi dengan tangan kiri. Ngerti maksud saya tentang melatih diri, membiasakan diri? Itu juga berlaku dengan dosa. Engkau tidak bisa mengharapkan, saudara tidak bisa mengharapkan, kalau saudara sudah seumur hidupmu, begitu masuk rumah, langsung barang pertama yang diambil itu remote TV. Berapa yang kayak gitu? Masuk rumah yang pertama dicari remote TV. Engkau tidak bisa secepat itu beralih dari kebiasaanmu ngambil remote TV jadi ngambil Alkitab. Itu butuh kebiasaan. Dan juga beberapa dari kita, kalau kamu sudah mulai buka komputer, kamu sudah punya membangun kebiasaan bertahun-tahun buka website-website yang aneh-aneh, dibutuhkan satu kebiasaan, satu usaha untuk mulai tidak membuka website seperti itu dan mulai membuka website yang bagus. Tuh. Jadi sekali lagi, seperti saya bilang, itu semua dibutuhkan usaha. Tapi kamu salah, kamu pengkhotbah, kamu salah, kamu gimana? Tuhan kan bekerja dengan mujizat, berarti Tuhan bisa mengubah kita dalam sekejap mata. Iya, Tuhan bisa mengubah kita sekejap mata, tapi Tuhan mengembalikan itu kepada kita. Oh, buktinya. Mari kita buka di Yohanes 1 ayat 12. Tolong Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ayat ini nggak berbicara loh. Semua orang yang menerima Yesus menjadi anak-anak Allah secara spontan, secara otomatis menjadi anak-anak Allah. Enggak loh. Ayat ini bilang, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Exousia. Exousia artinya kuasa untuk memilih. Saudara, setelah kamu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, setelah kamu bertobat, nangis-nangis di depan mimbar, kamu terima Yesus, kamu gak bisa berpikir, oh sekarang saya sudah menjadi anak Allah. Tuhan bilang, tunggu dulu, saya cuma kasih kamu kuasa untuk memilih. Kamu mau jadi anak saya atau enggak? Kalau kamu mau jadi anak saya, berlakulah dengan pantas. Jadi bagaimana kita bisa mewakili Kristus? Bagaimana kita bisa membawa nama Yesus dengan pantas? Jawabannya saudara, gak gampang. Halo, kalau saudara pikir, sekali lagi, ini udah sering saya ngomong kayaknya. Kalau saudara pikir jadi orang Kristen itu gampang, salah. Kalau saudara pikir
Kalau saudara mau jadi orang Kristen karena saudara pikir itu gampang, saudara salah masuk gereja. Ada tempat-tempat lain yang lebih gampang, saudara. Mengikuti Yesus itu nggak gampang. Mengikuti Yesus itu butuh usaha. Kita tidak datang kepada Tuhan dan kita bilang, nah ini juga seringan, Tuhan, ku berikan hatiku Tuhan. Di depan mimbar nih, kita datang, Tuhan, ku berikan hatiku Tuhan, tolong jaga ya Tuhan. Tuhan bilang, lu nggak baca Amsal 4 ayat 23, kamu nggak baca ya? Dibilang kan, jagalah hatimu dengan seluruh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu tugas siapa? Tugas kamu, bukan tugas Tuhan. Tuhan menyelamatkanmu, bukan berarti Dia tidak memberimu tugas-tugas. Tuhan menyelamatkanmu bukan berarti Dia tidak memberimu tanggung jawab yang berurusan dengan keselamatanmu dan keselamatan orang-orang di sekelilingmu. Dia menjadikanmu anak, Dia memberimu tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mendisiplinkan dirimu. Pembentukan dirimu mengarah ke semakin dekat dan semakin mirip dengan Kristus. Bukan cuma tanggung jawab Yesus loh. Halo, Tuhan, aku mau menjadi seperti Engkau, ku mau sepertimu Yesus. Nyanyinya gampang, saudara. Nyanyinya gampang karena selama ini kita pikir asal kita nyanyi doang, Tuhan akan bantu kita. Hei, bukan cuma Tuhan, itu adalah tanggung jawabmu juga. Mulai sekarang rubah cara pandangmu. Pada saat engkau bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus, mulai bentuk. Mulai ambil bagian dalam membentuk dirimu sendiri. Tuhan tidak membentuk dirimu. Tuhan tidak membentuk hidupmu sendiri. Tuhan ingin menyertakan engkau dalam pembentukan karaktermu. Kenapa? Karena pada saat akhirnya, pada saat engkau menghadap Dia, engkau tidak bisa menyalahkan Tuhanmu. Tuhan, saya kan sudah memberikan kepada Tuhan. Saya kan sudah menyerahkan kepada Tuhan di depan altar. Kau tidak bisa mengatakan seperti itu. Kalau dari hari ini sampai mungkin 20 tahun kemudian kau meninggal dan kau bertemu dengan Tuhan di tahta putihnya, engkau masih sama dengan hari ini, tidak ada perubahan, kau tidak menjadi semakin baik, dan Tuhan bertanya, kamu ngapain selama 20 tahun? Kamu tidak bisa kembalikan kepada Tuhan dan bilang, loh Tuhan ngapain 20 tahun? Sadar nggak? Kalau saudara sadar nggak berapa banyak orang kalau nggak sadar ini di tahta putih mereka akan ngomong begitu, Tuhan yang ngapain Tuhan 20 tahun Tuhan? Kok saya nggak berubah-berubah Tuhan? Tapi ingat, kewajiban untuk membentuk dirimu adalah tanggung jawab. Oke? Ya. Jadi, bagaimana kita bisa mewakili Kristus dengan benar? Dimulai dari kita membentuk diri kita. Dimulai dari kita datang kepada Tuhan dan mulai, Tuhan, pimpin aku. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa membentuk diri saya. Tapi tanpa tanganmu, Tuhan gak mau memegang masa depanmu. Tanganmu harus memegang masa depanmu. Kemudian Tuhan akan membimbing, membentuknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke? Persiapkan hatimu mulai dari sekarang bahwa menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, dan pembentukan karakter kita bukan sesuatu yang gampang yang kita bisa serahkan di depan mimbar kepada Tuhan. Persiapkan dirimu mulai dari sekarang, persiapkan hatimu mulai dari sekarang bahwa semua itu adalah tanggung jawabmu. Maukah engkau mengambilnya? Sekali lagi,
kita diberi kuasa untuk memilih. Artinya Tuhan menyerahkan pilihan ke tanganmu. Oke, ada yang jatuh. Tuhan menyerahkan pilihan ke tanganmu. Sekarang, sebelum kita masuk ke subjek berikutnya, pikir, kamu mau nggak ambil itu? Mau nggak mau, Tuhan sudah menyerahkan kuasa untuk memilih ke tanganmu. Kalau engkau tidak mau mengambil tanggung jawab itu, kalau engkau tidak mau memilih untuk masa depanmu, orang lain akan memilihkannya untuk kamu. Dunia akan memilihkannya untuk kamu. Dunia yang akan membentuk masa depanmu. Kalau engkau tidak mau mengambilnya, Tuhan sudah tidak akan memegangnya. Dia beri tanggung jawab kepadamu untuk menjadi anaknya, untuk membentuk dirimu menjadi semakin seperti Kristus. Kalau engkau tidak mau mengambilnya, dunia akan membentukmu menjadi semakin seperti dunia. Oke? Ya. Saya harap itu cukup jelas. Dan itu yang kedua. Bagaimana kita bisa mewakili Kristus dengan baik? Itu yang kedua. Yang pertama dan yang terpenting adalah, kita sudah sering mendengar ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Benar ya kita dengarnya. Oh, orang Kristen harus bercahaya di tengah dunia, betul? Orang Kristen harus bercahaya di tengah dunia. Dengan kita melakukan yang itu ya, dengan kita melakukan seperti tadi, dengan kita menguasai diri kita, dengan kita semakin menjadi mempunyai karakter yang bagus, kita akan semakin bercahaya. Pertanyaan saya, hendaklah terangmu bercahaya. Terang itu apa? Apa yang dilihat orang Kristen apa yang dilihat orang dunia dari kita? Terang itu. Banyak orang pada saat saya menanyakan ini, mereka bilang, terang itu adalah perbuatan baik. Terang itu adalah perbuatan baik, mereka bilang. Mari kita buka Matius 5 ayat 16-nya. Matius, halo, Matiusnya lagi ke bawah ya. Sebentar, benar kan? Oke. Matius 5 ayat 16. Ini yang paling penting. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Satu hal dari ayat ini yang saya bisa kasih tahu saudara adalah, terang itu bukan perbuatan baik. Terangmu bercahaya supaya orang bisa melihat perbuatanmu yang baik. Engkau harus berbuat baik. Betul. Sekali lagi, kalau kita tidak berbuat baik, kita tidak membawa, kita tidak merepresentasikan Kristus dengan layak. Tetapi terang itu harus bercahaya. Apa terang itu? Apa sih terang kita yang harus bercahaya di depan semua orang? Kita buka di Yohanes 1 ayat 4. Dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup di dalam Kristus adalah terang kita yang seharusnya bercahaya di depan semua orang. Kau mungkin gak sadar, saudara. Kok bisa ya? Kalau hidup di dalam Kristus adalah terang yang bercahaya di depan semua orang. Kamu sadar enggak? Saat ini ada Kristus yang hidup di dalam kamu. Kenapa kamu sering memperlakukan dia seperti orang mati? Halo, dalam dia ada hidup. Hidup di dalam Kristus adalah terang kita. Tapi seringkali kita memperlakukan roh Allah yang hidup di dalam diri kita sebagai roh yang mati. Tuhan
ntar dulu, ini urusan saya. Tuhan, waktunya Tuhan nanti, udah jam 9 malam, sampai jam 10 malam, di situ saya berdoa, saya membaca Alkitab, itulah saat saya ketemu Tuhan. Selebihnya, nanti dulu ya Tuhan. Kenapa kamu memperlakukan dia seperti orang mati? Pada saat kamu sedang mengambil keputusan, kenapa kamu perlakukan dia seperti orang mati? Halo? Halo? Kenapa kamu perlakukan dia seperti orang mati pada saat kamu datang ke satu tempat dan kamu mendapatkan godaan, dan kamu mendapatkan godaan untuk berbuat dosa, saudara, dan kamu berbuat dosa, sadar enggak? Sekalipun kamu berbuat dosa sendirian di kamar, Tuhan ada di situ karena dia ada di dalam dirimu. Ini perkataan yang berapa tahun yang lalu saya dengar dari teman kita Ricky. Sadar enggak, pada saat kamu berbuat dosa dengan tanganmu, kamu memaksa Tuhan untuk setuju dengan dosa yang kamu lakukan dengan tanganmu itu. Kamu mengambil tangan Tuhan dan membuat dia berdosa juga denganmu. Sadar nggak? Ada roh Allah yang hidup di dalam kamu, tapi kita sering memperlakukannya seakan dia nggak ada. Kelebihan kita sebagai anak Tuhan bisa kita lihat di Matius 5 ayat 15. Hendaklah terangmu bercahaya supaya semua orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Seisi dunia banyak orang baik. Seisi dunia banyak orang baik. Banyak orang yang bisa berbuat baik, lebih baik dari kita, tapi mereka tidak punya terang. Tapi kau bisa bayangkan saudara, berapa sering orang Kristen kita mengundang orang untuk membawa, kita mengundang orang untuk memperhatikan kita seakan-akan kita itu jagoan gitu loh. Dan pada saat mereka melihat kita, mereka akan berkata, kok orang Kristen kayak begitu ya? Halo. Saya udah selesai. Puji Tuhan. Oh, setengah jam saja. Haleluya. Tapi mari kita serius pada Tuhan. Mari kita lihat, apa ada sesuatu dari hari ini yang saya ucapkan di sini? Apa ada sesuatu dari firman Tuhan hari ini yang menyentuh saudara? Apa ada sesuatu yang saya katakan benar loh, ternyata saya sering berbuat salah, ternyata pikiran saya salah loh selama ini. Saya pikir saya datang ke depan cukup kasih, pulang saya tinggal terima beres. Saya pikir dengan saya terima Tuhan Yesus sudah beres, saya masuk surga. Saya pikir semua adalah tanggung jawab Tuhan dan bukan tanggung jawab saya. Dan hari ini secara khusus saya ingin saudara datang kepada Tuhan dengan jujur. Benar enggak? Engkau sudah memperlakukan roh Allah yang hidup di dalam dirimu seakan-akan dia adalah roh yang mati. Engkau sudah memperlakukan roh Allah yang hidup di dalam dirimu seakan-akan dia tidak ada apa-apanya. Seakan-akan dia tidak di sana. Pada saat engkau di jalan, pada saat engkau sedang emosi, kau lupa kalau ada roh Allah di sana.